masukan dari para suhu senior gimana sih tips and triknya biar tetap bisa harmonis di tahun kelima pernikahan. Mas Indra, Nah, kita kan Mas Indra gimana yang Mas Andra? suhu kita, Mas Indra yang suhu kita masih newbie-newbie. Kalau kalau hitungan kayak gitu, status saya sepuh dong. Aduh. Nah, kita tuh sering dengar kan nih Mbak, Mas, kalau di sebuah pernikahan nih, pastinya banyak banget kan yang terjadi dinamikanya gitu. Nah, banyak banget kalau saya pribadi tuh dengar kalau usia 5 tahun pernikahan tuh masa-masa rawan gitu. Ya, saya Padahal lima tuh saya setengah tahun, pas Mbak Sandra berapa tahun? 5,5, ya, Lima dalam setengah tahun berarti udah lewat ya masa-masa rawannya ya? ya, lima Atau setengah. memasuki masa rawan yang lain? Nah, itu dia. Saya tuh sering denger tuh Mas Mbak, kalau di kehidupan 5 tahun pernikahan, itu adalah fase yang paling rawan gitu. Nah, tapi saya ngerasanya kok saya mau 2 tahun juga udah rawan ya. Karena katanya, karena katanya banyak banget cobaannya nih Mas. Ada yang bilang mulai bosen, kayak bingung lagi mau ngobrolin apa lagi nih lo lagi gitu kan. Ada yang bilang masalahnya finansial, ada yang bilang komunikasi, mertua, pola asuh anak, pokoknya macem-macem deh gitu. Nah, kalau menurut Mas Indra sendiri nih sebagai suhu, sepuh tadi ya, bener nggak sih Mas, kalau 5 tahun pernikahan tuh emang beneran masa-masa rawan gitu buat pasangan? Oke, saya mungkin sampaikan sedikit agak beda redaksionalnya nih Mbak April. Jadi, saya Oh, sepakat oke. banget 5 tahun pertama itu adalah masa golden period ya, untuk membangun pondasi kehidupan pernikahan yang sehat. Jadi, cuman banyak yang punya pola pikir kayak gini nih Mbak April, Mbak Sandra, bahwa kalau udah lewat 5 tahun, artinya aman. Nah, sayangnya saya mau ngasih kabar yang agak kurang menyenangkan nih. Jadi, itu cuman apa sih, fata Mitos. morgana, cuman ilusi. Jadi kenapa saya bisa bilang Oke. seperti ini? Jadi banyak orang bilang kalau udah lewat 5 tahun aman deh gitu loh. Sayangnya realitanya tidak seperti itu Ferguso gitu loh. Ternyata kalau saya sedang memberikan konseling itu banyak banget yang usia pernikahannya udah 10 tahun, 15 tahun, rekor di saya itu 33 tahun pernikahan. Wow. Jadi kalau dibilangin lewat 5 tahun pasti aman, tergantung nih selama 5 tahun itu ngapain aja. Kalau 5 tahun ini cuman apa ya, nggak menambah ilmu, nggak belajar lagi, nggak juga apa sih ya, berusaha untuk upgrade diri, 5 tahun itu cuman waktu doang nih Mbak April, nggak ada perubahan yang signifikan gitu loh. Jadi kalau dari versi saya, kalau dibilang masa aman adalah masa yang tidak pernah ada, kecuali kitanya secara sengaja mengupgrade diri. Gitu Mbak April. Oke, jadi itu hanya fata morgana ya, Mas ya. Jadi Iya, 5 tahun itu, tapi betul bahwa 5 tahun itu merupakan golden period itu betul. setuju. Kenapa kenapa itu dibilang golden period, Mas Indra? Karena kan itu masa-masa awal untuk belajar kenal siapa sih orang kita nikahin, Mbak April. Karena kan Hmm, Mbak April sama pasangan, Mbak Sandra sama pasangan adalah dua orang yang berbeda, yang dibesarkan oleh keluarga yang berbeda, dengan pola pikir berbeda, dengan budaya berbeda, dengan apa sih mindset berbeda, dengan value berbeda, terus nikah. Itu kan namanya cari gara-gara kan, Mbak? ya, 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 ya. Makanya penting banget kalau kalau 5 tahun pertama itu benar-benar dipergunakan untuk belajar siapa sih orang yang gua nikahin sebenarnya. Karena bisa jadi nih, saya nggak tahu nih Mbak Sandra sama Mbak April ngalami apa enggak. Ternyata orang yang kita nikahi beda sama orang yang kita kita kenal sebelum kita nikahi. Walaupun namanya sama, orangnya sama, KTP-nya sama, bentuknya sama, tapi antara sebelum sama sesudah nikah suka terkejut, surprise, kok beda ya? Bener nggak sih Mas Sandra ngalamin gitu juga ya? Di usia 5 tahun pernikahan kayak, hah siapa kamu gitu? Gitu gak, Mbak? Iya, ada pasti ada ya yang mungkin pas pacaran mungkin suami nggak kelihatan boros, sekarang mau kelihatan, waduh orangnya boros banget ya, pakai uang nggak mikir-mikir misalnya gitu. Pasti ada lah. Kalau saya sih setiap hari masih masih belajar untuk menjadi pasangan yang baik gitu, karena menurut saya setiap hari pasti ada challenge-nya, merawat anak ada challenge-nya. Berarti sama kayak anak ya, golden period-nya 5 tahun, sama suami juga ternyata 5 tahun golden period. Ternyata sama gitu. Jadi kalau saya memang setiap hari pun saya masih belajar. Cuma saya di sini selain saling mengerti, saling terbuka,
memberikan ruang untuk suami ya, me time masing-masing. Kayak di rumah kadang-kadang dia harus sendiri di ruang kerjanya, saya harus sendiri di ruang wardrobe saya gitu. Jadi kita kasih me time lah gitu. Harus kasih ruang kalau buat saya sih pasangan. Jadi kita nggak selalu, hai kamu lagi ngapain? Sama aku dong, harus sama aku terus di rumah. Kan nggak gitu gitu. Saya Oke. pasti, Tapi kalau saya sama suami lumayan saling menghormati lah satu sama lain. Mau tapi ngomong kalau ya, kalau debat-debat, enggak bisa atur. iya. Udah udah nikah ya masa mundur. Nah, iya Mbak. Nah, Kalau 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 pacaran itu kan kalau berantem mikirnya kalau berantem ya udah gue bisa putus. Kalau udah nikah lagi sebel lagi berantem nggak bisa mikir gitu. Aduh ada anak-anak, kita kan sayang sama anak-anak, kita harus akur dong, harus punya. Kita sih kalau bisa maunya nikah seumur hidup sekali, kita harus memberikan hadiah yang terbaik untuk anak-anak kita. Ini adalah pernikahan yang langgeng, maunya kan begitu gitu kan. Jadi walaupun lagi kesel banget misalnya gitu, pasti mikirnya udahlah kan kita sama-sama dewasa gitu. Apa ya, rasa egois, rasa yang tadinya misalnya kan saya tadinya waktu masih single, bisa ngapain aja, wah gimana. Kalau sekarang tuh anak saya masih kecil-kecil gitu kan, kadang-kadang ada pekerjaan yang saya pengen banget, tapi harus ninggalin anak lama, nggak jadi gitu. Karena saya tetap memprioritaskan keluarga dulu, karena anak saya masih golden period. Anak saya 4 tahun dan 2 tahun, jadi masih golden period. Jadi menurut saya nggak mau menyesal. Saya pengen melihat mereka tumbuh di golden period ini, jadi ibu yang baik. Jadi akhirnya saya ya banyak ngalahnya sekarang ini untuk lebih banyak di rumah bersama anak-anak gitu. gak apa ya Mbak, step back dulu sebentar ya. Ya Nanti nggak apa-apa sih, namanya tuh golden